Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, sahabat muda di mana saja Anda berada, bertemu kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum Kuliah 7 Menit. Mudah-mudahan saudara sekalian dalam keadaan sehat walafiat, sukses dalam seluruh aktivitas yang dilakukan. Adapun tema pada kesempatan ini tentang kurban itu menuntut kita belajar untuk ikhlas, karena memang kriteria sebuah ibadah itu ada 3. Yang pertama, niat dalam ibadah itu adalah ikhlas karena Allah SWT. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kriteria kedua, dia harus ittiba'ur rasul, itu mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga, ghoyah, tujuan ibadah itu adalah mardotillah, mencari ridho Allah. Khusus ibadah kurban, Allah berfirman, Inna a'tayna kal kausar. Sungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasolli lirabbika wanhar. Maka sholatlah dan berkurbanlah. Jadi salah satu ibadah kurban itu dilakukan lantaran nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Terutama nikmat berkaitan dengan finansial. Nikmat berupa harta, sehingga mampu untuk membeli hewan kurban dan menyembelihnya. Nah, ini merupakan pelaksanaan ibadah kurban yang dilakukan di bulan Zulhijjah. Ada umat Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Maka setelah melaksanakan ibadah haji, masih ada kemampuan, maka dia juga berkurban. Nah, bagi yang tidak mampu, maka ibadah yang dilakukan adalah sholat Idul Adha. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita semuanya diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, yang halal, dimudahkan, dan diberi kita semangat untuk berkurban sehingga mampu menyisihkan dana kita untuk membeli hewan kurban, dan pelaksanaan kurban itu bisa dilakukan di masjid, musola, ataupun di sekitar lingkungan tempat tinggal, atau juga dikirim ke tempat lain. Yang penting ibadah kurban itu bisa dilaksanakan. Dan Rasul mengatakan, bagi yang mampu melaksanakan ibadah kurban tapi tidak mau melaksanakan ibadah kurban, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Artinya, ya, Rasul menampakkan sikap tidak senang kepada mereka yang mampu berkurban tapi tidak mau melaksanakannya. Sedangkan yang berkurban, pahalanya adalah sebagaimana banyaknya bulu pada domba itu, pada hewan kurban itu, sehingga tak terkira pahalanya. Nah, walaupun demikian, seluruh ibadah itu dituntut dikerjakan dengan ikhlas. Apalagi yang namanya ibadah kurban, yang ibadah kurban itu nampak dilakukan oleh masyarakat luas dan juga dibagikan kepada masyarakat, sehingga aktivitas kurban itu nampak. Nah, walaupun nampak, tapi hati tak dijaga agar dilaksanakan dengan ikhlas. Ikhlas itu bukan berarti kita melaksanakan ibadah itu tidak tahu orang. Boleh orang tahu, tapi hati tetap terjaga. Walaupun banyak sekali ayat dan hadis yang mengungkapkan pengamalan ibadah itu harus dengan ikhlas. Sebagaimana kisah saat Rasul dan para sahabat hijrah, diberitakan ada orang yang hijrah ke Madinah itu bukan karena Allah dan Rasulnya, tapi karena ingin menikahi seorang wanita di Madinah. Kata Rasul, innamal a'malu binniyat, tergantung kepada niatnya. Sungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapat pahala dari Allah.
Barang siapa yang hijrah karena dunia, karena ingin menikah seorang wanita, maka dia akan memperoleh itu. Artinya apa yang kita lakukan itu akan mendapat apa yang kita, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau ingin dunia akan dapat dunia, ingin akhirat akan dapat akhirat. Maka perlu dilakukan dengan ikhlas. Manusia dalam beribadah itu ada yang untuk kepentingan pribadi, kepentingan masyarakat, ada juga kepentingan Allah, yang disebut dengan lillah. Maka kita berharap ibadah yang kita lakukan itu memang lillah, karena Allah SWT. Karena ibadah apa saja pun juga harus ikhlas. Ikhlas itu juga merupakan level di dalam keimanan. Setelah seseorang muslim, mukmin, kemudian muhsin, lalu mukhlis, yaitu ikhlas dalam beribadah. Nah, ketika level ini maka sampai derajat yang kelima, namanya muttaqin. Itu orang yang beribadah kepada Allah SWT karena ketakwaannya kepada Allah. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa melaksanakan ibadah kurban, dan ibadah kurban itu kita niatkan karena Allah SWT, bukan karena orang lain, bukan karena kita punya harta, bukan karena mengharapkan tepukan, bukan mengharapkan sanjungan, tapi hanya mengharapkan ridho Allah SWT. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.